Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudina Puspitasari, NPM 2021 14500 327, jurusan Pendidikan Ekonomi, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar barang dan pasar uang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ekonomi yang tergolong pada pasar barang. 1. Pasar barang nyata atau real. Pasar yang hanya menjual barang dalam bentuk dan fisik yang jelas. Contohnya Pasar Kebayoran Lama dan Pasar Senin. 2. Pasar barang abstrak. Pasar yang menjual produk tidak terlihat secara fisik. Contohnya pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet dan pasar tembakau. Pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang trendingnya dilakukan melalui bursa atau stock exchange. Pasar uang bersifat abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC atau over the counter market, dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melalui desk atau dealing room masing-masing peserta. Contoh kegiatan pasar uang adalah SBI, SPBU, sertifikat deposito. Pasar barang atau kurva IS. Equilibrium atau keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Kurva IS ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Pasar uang atau kurva LM. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang L telah sama dengan penawaran uang M. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga I dan pendapatan nasional Y, di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Menghitung pendapatan dan tingkat bunga. Saat terjadi keseimbangan umum, besarnya pendapatan nasional Y dan tingkat bunga I mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang dan jasa maupun di pasar uang. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan dapat dilakukan dengan pendekatan grafik dan matematis. Pendekatan grafik. Pertama, pendekatan grafik dilakukan dengan pemotongan dua kurva, yaitu kurva IS dan kurva LM. Berdasarkan titik potongan kedua kurva IS dan kurva titik potongan kurva IS dan LM menjadi pada titik E, sehingga pada titik E terjadi keseimbangan di pasar barang dan jasa. Direpresentasikan oleh kurva IS maupun di pasar uang direpresentasikan oleh kurva LM sebagai titik keseimbangan. Titik E menunjukkan adanya tingkat bunga keseimbangan I dan pendapatan nasional keseimbangan Y. Pendekatan matematis. Kedua, pendekatan matematis dilakukan dengan mencari titik potongan kedua kurva IS dan LM dengan cara eliminasi maupun substitusi seperti pendekatan grafis. Titik potong kedua kurva IS dan LM menunjukkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan. Contoh perhitungan tingkat bunga dan pendapatan nasional.
Contoh soal, diketahui data perekonomian 3 sektor suatu negara sebagai berikut. C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. I sama dengan 60 dikurang 200 I. G sama dengan 90. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga M pangkat 1 sama dengan 0,2 Y. Permintaan untuk tujuan spekulasi M pangkat 2 sama dengan 400 dikurang 640 I. Jumlah uang beredar M pangkat 2 sama dengan 500. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan dan tingkat bunga keseimbangan. Jawabannya A. Keseimbangan di pasar barang dan jasa. Y sama dengan C ditambah I ditambah G, yaitu sama dengan 100 ditambah 0,75 Y pangkat D ditambah 60 dikurang 200 I ditambah 90 sama dengan 250 ditambah 0,75 Y pangkat D dikurang 200 I. Karena tidak ada pajak dan pembayaran transfer, maka Y pangkat D sama dengan Y dikurang T pangkat X ditambah T pangkat R sama dengan Y dikurang 0 ditambah 0 sama dengan Y, di mana Y sama dengan 250 ditambah 0,75 Y dikurang 200 I. Y dikurang 0,75 Y sama dengan 250 dikurang 200 I. 0,25 Y sama dengan 250 dikurang 200 I. Y sama dengan 1000 dikurang 800 I. Jadi persamaan IS atau keseimbangan di pasar barang dan jasa adalah Y sama dengan 1000 dikurang 800 I. Keseimbangan di pasar uang. MS sama dengan M1 ditambah M2. 500 sama dengan 0,2 Y ditambah 400 dikurang 640 I. 0,2 Y sama dengan 100 ditambah 640 I. Y sama dengan 500 ditambah 3200 I. Jadi persamaan LM atau keseimbangan di pasar uang adalah Y sama dengan 500 dikurang 3200 I. IS sama dengan LM 1000 dikurang 800 I sama dengan 500 ditambah 3200 I. 500 sama dengan 4000 I. I sama dengan 0,1200 sama dengan 12,5%. Jadi tingkat bunga keseimbangan adalah 12,5%. Y sama dengan 1000 dikurang 800 I sama dengan 1000 dikurang 800 dikali 12,5% sama dengan 1000 dikurang 100 sama dengan 900. Jadi pendapatan nasional keseimbangan adalah 900. Kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pendapatan Y dan tingkat bunga R haruslah memenuhi adanya keseimbangan baik dalam pasar uang atau MS sama dengan MD dan pasar barang S tambah T sama dengan I tambah G. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perpotongan antara kurva IS dengan LM. Pada gambar tersebut, satu-satunya titik yang menunjukkan adanya keseimbangan di pasar barang dan jasa maupun di pasar uang. Hanya titik E sebagai titik potong kurva IS dan LM. LM akan diperoleh titik keseimbangan yang menunjukkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.